Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bihairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhairin walhamdulillah. Oke, sehat semua berarti hari ini ya. Ada yang tidak masuk di kelas? Fatimah. Kemana Fatimah? Marido. Sakit ya? Ya, Oke, mari kita doakan sama-sama Fatimah ya agar segera sembuh dan bisa ikut belajar lagi. Syafakillah la basa tahurun insyaallah. Hari ini pada pertemuan kali ini nanti kalian akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, murojaah terakhir surat apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat berapa? Sekarang enggak deh. Semua Al-Mutaffifin. Al-Fitor. Al-Infitor. Al-Infitor ayat berapa? Satu. Ya udah, kita baca surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 10 dulu ya untuk murojaah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u faqarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur sirat kalimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Udah. Alhamdulillah. Oke, yang tiket bisa tolong dihidupkan fokusnya. Oke, hari ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Jadi saat kita masuk ke pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial, itu ada yang namanya berpikir komputasional. Tapi sebelum kita masuk ke materi berpikir komputasional ini, karena berpikir komputasional ini perlu berpikir secara logis dan fokus kaliannya, mungkin kita ice breaking dulu kali ya. Gimana? Angkanya. Betul. Jadi ini Ibu mau lihat apakah kalian bisa melihat angka yang ada di bulat-bulat ini yang ada di layar. Nanti kalau yang ini kalian sebut angkanya, nanti untuk yang bagian sini sebut warnanya, betul. Jadi ini sebut warnanya bukan sebut tulisannya, paham? Ibu minta kalian nyebutinnya lumayan cepet ya, jangan lama-lama. Jadi biar mikirnya cepet gitu. Dan biar fokus semuanya. Kita mulai dari awal dulu. Langsung aja. Ya udah, ini berarti angka berapa kalian lihat? 2. Kalau kalian nggak bisa lihat berarti ada indikasi bukan warna. Ini 2, 3, 9, 5, 12, 74, 96, 1, 42, 5. ada yang nggak bisa lihat ini? Ada yang nggak bisa lihat? Wah, Syasha nggak bisa lihat. Oke, notot ya. Ini angka 5 kalau dilihat nih. Bisa? Ini kelihatan? 45. Ini 13. Ini 8. Ini ini 3. Coba mungkin antara Hawa dan Syasha ya. Sekarang mulai dari yang sebutin warnanya ya. Merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah. Kayaknya tadi ada yang bilang ulang ya, kita ulang dari awal lagi sampai semuanya kompak. Ini Merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, hijau, hitam, biru, merah, putih, hijau. Oke. Insya Allah sudah fokus semuanya ya. Kita masuk ke materi. Berpikir komputasional.
Ada yang pernah dengar apa itu komputasional? Mungkin agak asing ya. Komputer, oke, ada kaitannya sama komputer. Benar ya? Jadi di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tahu? Atau yang biasanya akrab dipanggil AI atau Artificial Intelligence. Apa sih itu? Ada yang bisa nyebutin contohnya nggak kira-kira? ChatGPT, Gemini, Meta AI. Nah, itu berarti kalian udah akrab lah ya dengar yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, di berpikir komputasional ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian mempelajari konsep atau cara berpikir komputasional, pertama, kalian bisa menjelaskan makna berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi harapannya kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional dan literasi digital itu apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi 4 tahapan berpikir komputasional. Jadi untuk berpikir komputasional itu ada tahapannya. Terdiri dari 4 tahapan, nanti akan Ibu jelaskan. Dan harapannya kalian bisa menyebutkan apa saja tahapannya tadi. Kemudian yang ketiga, itu menerapkan berpikir komputasional melalui permainan tebak gambar dan tebak kata. Jadi hari ini kita belajarnya santai aja. Kita pembelajaran hari ini konsepnya let's learn and play. Jadi kita belajar sambil main. Oke, yang keempat itu memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu fungsi dari berpikir komputasional itu untuk apa aja di dunia nyata. Dan yang terakhir, tentunya kalian menunjukkan sikap yang kreatif, kolaboratif, dan logis saat bekerja dalam kelompok. Makanya ini kemarin Ibu bentuk kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Ada 3 kelompok. Gitu ya. Karena kemudian kita masuk ke materi, apa sih berpikir komputasional itu? Jadi tadi apa yang dibilang sama Bilqis, ada kaitannya sama komputer. Berpikir komputasional itu cara berpikir logis, sistematis, dan kreatif untuk memecahkan masalah. Jadi kalian dituntut berpikir seperti komputer. Tapi berpikir komputasional ini dilakukan oleh manusia. Gimana berpikir seperti komputer itu? Jadi kalian tahu ya, perbedaan utama antara manusia dengan komputer. Manusia itu punya perasaan, komputer nggak punya perasaan, betul? Betul. Nah, di berpikir komputasional ini harapannya kalian nggak bawa perasaan dalam berpikir. Jadi kalian harus berpikir secara logis. Berdasarkan data, kalian pecah data tersebut dan kalian selesaikan permasalahannya. Itu maksud dari berpikir komputasional. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu bisa mencari solusi dengan langkah yang efisien dan teratur. Karena kalau kalian memecahkan masalah sambil bawa-bawa perasaan, gimana tuh kira-kira? Bisa nggak menyelesaikan masalahnya secara efisien? Enggak. Karena kalau udah bawa perasaan, biasanya kadang logikanya nggak jalan. Begitu ya? Nah, jadi di berpikir komputasional harapannya nggak ada yang baper atau bawa perasaan. Nah, kemudian ada literasi digital. Jadi literasi digital ini kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Komponen pentingnya tadi, kalian berpikir kritis, jadi memeriksa kebenaran informasi yang kalian dapat. Kemudian yang kedua, etika digital, sopan, tidak menyebar hoax. Yang ketiga, pemilahan informasi, memilih sumber terpercaya. Jadi kalau ini masih berkaitan sama berpikir komputasional tadi. Kalau semisalnya kalian tidak berpikir secara komputasional, biasanya literasi digitalnya juga kurang. Kenapa begitu? Karena misal udah dapat kabar hoax sebelumnya, udah kebawa, misalnya seneng banget sama kabar hoaxnya tadi, karena kalian bawa perasaan tadi, logikanya nggak nyampe. Udah terlanjur seneng, akhirnya hoax tadi kalian sebarlah ke grup keluarga. Di grup keluarga nanti heboh lah di grup keluarga. Di grup keluarga heboh, nanti nyebar lagi ke yang lain-lain. Jadilah berita hoax yang kemana-mana. Jadi bukan hanya kalian percaya sama berita hoax, malah jadi kalian sebagai penyebar berita hoax. Begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi itu yang dimaksud literasi digital. Jadi harapannya nggak semua informasi yang ada kalian telan bulat-bulat. Kalian pikir lagi informasi itu betul atau enggak. Begitu ya.
Nah, ini tahapan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, ketiga ada abstraksi, dan yang keempat itu ada algoritmik. Untuk dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Jadi awalnya kalian tahu ada permasalahan umumnya dulu. Permasalahan umumnya tadi akan kalian rinci lagi, kalian pecah-pecah lagi, ada apa aja nih masalah-masalah utamanya, begitu ya. Kemudian ada pengenalan pola, kalian kenali kesamaannya apa sih dari masalah yang ada tadi, itulah polanya. Kemudian ada abstraksi, memilih hal penting mengabaikan yang tidak relevan. Yang penting difokuskan, yang nggak penting buang, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Kemudian yang terakhir itu ada algoritmik, menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah kalian mendekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, nanti akan disusun dan akhirnya terpecahkan masalah kalian. Seperti itu. Mungkin contohnya, misal kayak tadi, ibu minta ada yang menyalakan proyektor, ya nggak? Saat ibu minta yang menyalakan proyektor, hal pertama yang menjadi permasalahannya apa? Orangnya siapa? Yang perlu nyalain siapa? Ya enggak? Terus apa lagi? Kabel HDMI-nya ada di mana? Ya enggak? Terus apa lagi? Listriknya nyala apa enggak? Lampunya perlu dimatiin atau enggak? Nah, jadi permasalahan awalnya ibu menyuruh kalian untuk menyalakan proyektor. Dekomposisinya tadi orangnya siapa? HDMI-nya di mana? Lampunya dimatiin atau enggak? Nah, itulah maksud dari dekomposisi. Bisa dimengerti? Kemudian pengenalan polanya, kesamaannya apa? Kesamaannya tadi semuanya berkaitan dengan proyektor. HDMI, lampu, listrik, nah itu semuanya berkaitan dengan proyektor. Kemudian abstraksinya memilih hal penting mengabaikan hal yang tidak relevan. Kira-kira yang pentingnya apa? Ya udah, yang pentingnya berarti yang berkaitan sama saat penayangan proyektornya tadi. Begitu ya, nggak penting apakah kita butuh buka jendela atau enggak. Apakah, kira-kira penting nggak butuh buka jendela atau enggak? Enggak, oke. Atau misalnya, apa penting nggak sih tahu taplak mejanya warna hitam atau warna pink misalnya? Enggak. Jadi yang penting-penting aja yang kita ambil, karena fokusnya tadi untuk menyalakan proyektor. Sedangkan algoritmiknya itu menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah logis yang berurutan tadi, tentukan dulu orangnya siapa. Misalnya tadi Halimah. Kenapa Halimah? Karena dia yang piket. Habis itu nanti tentukan dulu HDMI-nya di mana. Tadi orangnya tadi Halimah dan Hawa, satu berperan untuk ambil HDMI, satu berperan untuk hidupin proyektornya. Ada lagi yang berperan untuk matiin lampunya, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini kira-kira mengenai cara berpikir komputasional? Enggak. Atau contoh lainnya, misal si Hawa kasih info, guys katanya hari Senin kita libur. Apa yang kalian lakukan? Emang iya, terus ngapain lagi? Nanya ke siapa? Nanya ke Hawa. Dapat infonya dari mana? Dapat infonya dari mana? Terus apa lagi? Terus kalau emang benar ya pasti kita semua orang kayak libur gitu. Nah, kira-kira itu tadi masuk ke cara berpikir komputasional apa enggak? Enggak. Kita pakai perasaan. Enggak kah? Iya? Kalau senang pakai perasaan. Kalau senang pakai perasaan. Kalau senang berarti kamu langsung percaya kan? Kata Hawa besok libur, asik Senin aku nggak masuk. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Bener nggak sih Hawa ini sumbernya dari mana? Ya kan? Nah, kalau misalnya berpikir komputasional, kalian lebih kritis lagi. Emang iya, Hawa tahu dari mana? Hawa bisa dipercaya nggak kira-kira? Apakah Hawa penyebar gosip atau hoax misalnya gitu kan ya? Nah, jadi itu termasuk dalam cara berpikir komputasional. Saat kalian menanyakan info Hawa tadi dari mana, dan saat kalian memastikan, kalian tanya ke gurunya beneran atau enggak, dan pastinya kalian memastikan dengan sumber yang terpercaya. Misalnya tanya ke wali kelas, atau enggak kalian cek kalender ada tanggal merah atau enggak. Nah, itu masuk ke dalam cara berpikir komputasional. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup.
Kalau cukup, Ibu ada LKPD yang perlu kalian kerjakan. Kemarin kita udah bentuk kelompok jadi 3 kelompok. Nanti Ibu bagikan masing-masing 1 LKPD ya. Ini presentasinya gimana Ibu? Ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi setiap kelompok itu memiliki pemecahan masalah yang berbeda-beda. Jadi ada yang menebak kata, ada yang menebak gambar, ada yang menebak kata dari 4 gambar. Seperti itu ya. Nah, nanti di bagian pinggirnya itu ada tulisan decomposition. Jadi pertama kalian tebak dulu nih katanya apa. Setelah kalian tebak, kalian isi dekomposisinya apa kira-kira. Langkah yang kalian lakukan untuk menebak kata tadi. Dekomposisinya apa, pattern recognition-nya itu polanya apa, kemudian abstraction-nya itu abstraksinya apa, algorithmic thinking-nya tadi algoritmiknya apa. Begitu ya. Jadi setiap kelompok itu ada 2 clue yang perlu kalian selesaikan. Nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian diisi. Setelah selesai nanti maju satu-satu ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Masa kita ngampur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah kami diskusikan selama ini. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Halimah Hadijahani. Saya Isya Zahra. Saya Hawa Taifah Mansyirah. Saya Hawa Rahmana Putri. Saya Kadila Pradita Rahma Putri. Langsung aja kita lihat ya. Yang pertama decomposition. Gambar orang tua. Itu tuh gambar tuh. Gambar orang tua. Huruf NG bunyi akhir dari kata tuang. Tetesan air. Bilangan air. Ketiga bagian ini ketika dijadikan satu menjadi tuang air. Selanjutnya pattern recognition. Semua gambar menggambarkan aktivitas menuangkan sesuatu. Ada air sebagai contoh objeknya. Abstraction yang ketiga, gambar disederhanakan untuk menyampaikan makna, menuangkan air tanpa menunjukkan tindakan langsung. Algorithmic thinking. Yang pertama, ada amati tiap gambar satu persatu, ubah setiap gambar menjadi kata atau suku kata, gabungkan kata menjadi satu frasa yang bermakna. Yang keempat, ada hasil akhirnya adalah tuang air.
Oke, berarti jawaban gambar pertama ialah tuang air. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat kalau jawabannya tuang air? Jadi dari kata ini tua ditambah jadi tuang. Kakek, jadinya kakeng gitu. Kakeng air. Kira-kira logis nggak kalau jadinya kakeng air? Nggak kan? Jadi itulah tadi fungsi berpikir komputasional. Setelah kita dapat bisa kakek, bisa tua, ya kan? Nah, karena lebih masuk ke tua, makanya kita pakainya tua, bukan kakek. Oh, kakek jadi kakeng, kakeng air ntar jadinya. Lanjut, gambar kedua. Itu ada decomposition. Yaitu yang pertama ada gambar pot, yaitu pot. Yang kedua ada gambar tong, yaitu tong. Yang ketiga Coba sambil ditunjukin mana tongnya, mana potnya. ini. Oke, itu tongnya. Terus yang ketiga ada gambar lebar harga, itu harga. Oh. Terus ketika disatukan itu pot, tong dan harga, jadinya Potong harga. potong terus jadi harga, terus jadi kalau potongan harga. Kenapa milihnya pot bukan tanaman? Karena kalau tanaman tongan harga nggak cocok, Bu. Nah, itu tadi. Jadi disesuaikan lagi. Asik. Selanjutnya pattern recognition. Ketiga gambar menggambarkan sesuatu yang bila digabung menjadi istilah umum di toko atau di pasar. Kayak potongan harga tuh kan sering ada di toko-toko kayak diskon gitu. Nah, abstraction menghilangkan detail visual dan hanya mengambil makna utama dari setiap gambar sebagai representasi kata. Selanjutnya ada algorithmic thinking. Yang pertama, identifikasi setiap objek dalam gambar. Cari bunyi kata dari masing-masing objek, yaitu pot, tong, AN, dan harga. Ya udah sih. Terus selanjutnya menggabungkan urutannya. Setelah itu hasilkan frasa bermakna potongan harga. Oke, betul ya. Jadi untuk gambar kedua itu jawabannya potongan harga. Abstraksi tadi itu mengambil yang penting saja, yang nggak penting dibuang, ya nggak? Iya. Tadi abstraksi kalian fokusnya kepada apa itu? Gambar. Jadi pada gambarnya aja, gambar dan jadi kalian nggak fokus nih warna potnya apa, warna tongnya apa, ya kan? Jadi kalian fokus aja ke gambarnya. Apa sih itu gambar apa, ya nggak? Iya. Nah, itulah tadi yang udah kalian lakukan. Kelompok lain mungkin ada yang mau disampaikan untuk kelompok 2? Si kakek tadi aman? Udah sih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Enggak sekencang kita. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Maaf apabila ada kata atau perlakuan kami kurang baik sama di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu, nanti dikumpulin. Lanjut, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil gambar kerja yang telah kami kerjakan. Ya, oke. Ini gambar kerja kelompok 1 ya, gambarnya yang lihat di depan. Bagian pertama ada decomposition. Untuk gambar pertama ada gambar orang yang sama cukup. Terus nanti membutuhkan alat bantu penglihatan. Dan gambar kedua ada mata, yaitu organ penglihatan. Dan gambar ketiga ada dokter dan tes mata. Terus tujuannya untuk yang keempat ada gambar pulsa sebagai alat bantu yang jelas untuk melihat objek dengan jelas. Nah, jadi di bagian berikutnya kita bisa lihat semua gambar ini merujuk pada tema yang sama, yaitu penglihatan dan alat bantu yang jelas. Kemudian ketiga ada abstraksi atau ide utama. Dari seluruh petunjuknya kita dapat simpulkan bahwa semuanya merujuk pada alat bantu penglihatan, yaitu kacamata. Sama dia. Algoritma thinkingnya, yang pertama kita mengamati setiap gambar yang ada di sini dan kita harus mengetahui makna dari setiap gambarnya. Lalu kita mencari hubungan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Setelah itu kita memikirkan alat bantu yang sesuai dengan sesuatu yang ada di sini. Yang mana hasil akhirnya adalah kacamata. Yang gambar pertama hasilnya kacamata. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain hasil akhirnya bukan kacamata atau sepakat kacamata juga hasil akhirnya. Sepakat ya. Karena tadi patternnya semuanya mengarah ke alat bantu membaca dan mata. Lanjut yang kedua. Composition. Gambar kedua. Composition ya.
Gambar pertama kata besar yaitu alat untuk menjadi sesuatu. Yang kedua, IPA dan topik aktivitas tokoh detektif seperti Sherlock Holmes. Sulit misterius, sesuatu yang perlu dipecahkan atau diselidiki. Semua gambar menunjukkan seseorang yang bekerja mencari petunjuk, yaitu detektif. Yang kedua, Patrician. Semua abstrak disederhanakan menjadi yang ini. Partner. Semua tertunjuk memiliki pola yang sama, menyelidiki dan memecahkan misteri. Lalu ada abstraction, yaitu semua gambar disederhanakan menjadi konsep umum, yaitu adalah orang yang menyelidiki suatu kasus atau disebut detektif. Yang keempat ada algorithmic thinking, yaitu identifikasi setiap gambar dan maknanya. Temukan kesamaan fungsi antara domain atau pendidikan, gabungkan maknanya menjadi satu konsep, yaitu adalah detektif. Oke, itu dari kelompok 1 ya. Jadi mereka memecahkan kata dari itu 4 gambar yang ada. Kalau menurut kelompok 1, itu mau tanya. Mengapa menurut kalian kegiatan yang kalian lakukan ini membantu kalian untuk berpikir secara komputasional? Dengan kita semua memecah masalah menjadi bagian yang terkecil, yaitu seperti komposisi, lalu mengenali pola-pola gambar tersebut, lalu juga menyimpulkan ide utama yang berkaitan dengan semua gambar dan menyusun langkah berpikir logis. Yang berarti itu sudah masuk ke cara berpikir komputasional. Ya, benar. Oke, teman dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan hasil diskusi langkah kami. Sebelumnya kenalkan, nama saya Alisa Sabila. Saya sangat lagi dia. Saya sangat belajar saya kenal siapa ya? Saya Khadijah Faila Zabila. Apa? Pertama, ini sih ada panas, pasir, ombak, hiburan dan laut. Nah, dari semua ini, jadi ini tuh. Jadi jawabannya adalah pantai. Jadi apa apa? Di komposisinya ada panas. Panas itu panas sinar matahari, matahari bisa dari pantai. Yang ada pasir, itu permukaan yang di pantai. Lalu ada ombak, itu gelombang di perairan pantai. Ada hiburan, yaitu kegiatan rekreasi yang mudah di pantai. Dan lalu adalah badan air yang berada di pantai. Yang kedua ada pattern recognition. Semua petunjuk berkaitan dengan televisi, aktivitas atau area pantai, tempat wisata pesisir atau pantai. Yang ketiga ada abstraction. Ringkasnya, sebuah lokasi atau lingkungan wisata yang memiliki pasir, ombak, laut, sering dikunjungi saat liburan dan biasanya panas. Nah, konsep umumnya itu pantai. Yang keempat ada algoritmic thinking. Caranya baca waktu dan catat kata kunci dari tiap clue. Cari kesamaan yang muncul. Buat daftar kandidat kata yang cocok dengan tema. Contohnya pantai, laut, atau pesisir. Cocokkan tiap kandidat dengan huruf yang tersedia. Pilih kandidat yang paling tepat secara makna. Berarti jawabannya pantai ya? Iya. Kenapa kalian pilih pantai, lautan? Ini logis, kenapa lautan nggak logis? Oke. Hiburan nggak lautan ya, benar juga. Naik kapal, oke benar. Berarti ini kita asumsi bola kaya ya. Lanjut, yang kedua punya sekolah, papan tulis, guru, pelajaran, dan murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Kita menyimpulkan, Ibu minta dulu ada yang bisa memberikan contoh cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Kira-kira apa? Tadi kan kalian belum nyata banget tuh, baru main tebak-tebakan aja. Di kehidupan nyatanya kira-kira bisa dipakai buat apa sih belajar cara berpikir komputasional ini? Ada yang mau jawab? Ketika bermain medsos, misalnya kayak mana? Misalnya ada berita-berita. Misalnya ada berita-berita baru di medsos. Nah, itu kita harus search dulu, jangan langsung percaya gitu. Jangan langsung percaya. Oke, mirip seperti yang hoaxnya si Hawa tadi ya. Iya. Tuh, lanjut ada lagi yang mau kasih contoh dari kehidupan nyata? Dari kelompok 3 sudah tadi. Kelompok 2, ayo. Boleh, kelompok 1 silahkan. Ini kan ini doang kan Bu? Kenapa? Contohnya. Iya, contohnya aja. Kayak merakit Lego, Merakit Lego. terus juga mengikuti panduan dari buku masakan gitu. Oke. Coba, sekarang Ibu tanya, kalau merakit Lego dekomposisinya apa? Cari bagian Lego yang bisa disambung, yang bisa membentuk suatu bangunan atau apapun yang kita berarti mau. kamu pertama harus tahu dulu mau merakit apa. Iya, Ya nggak? Bentuknya apa, bagian yang kamu butuhkan apa. Yap. Betul. Ya, bisa. Merakit Lego bisa buat sebagai cara berpikir komputasional. Ada lagi yang mau kasih contoh di kehidupan nyata? Sebenarnya sama kayak tadi Bilkis merakit Lego, tapi bedanya tuh ini merakit puzzle. Puzzle. Jadi kita kayak ngeliat boleh. gambarnya dulu. Nah, ada buku panduannya. Kita cocokin mana yang sekiranya tuh nyambung sama si gambar tersebut. Berarti insya Allah udah paham ya semuanya cara berpikir komputasional itu gimana? Kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa itu cara berpikir komputasional? Dan literasi digitalnya tadi kaitannya seperti apa dengan berpikir komputasional? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada?
Oke, kita simpulkan sama-sama. Berarti belajar berpikir komputasional tadi ada 4 tahap. Ada apa aja? Ada dekomposisi, Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian sama algoritmik. algorithmic thinking. Pertama dekomposisi. Seperti apa dekomposisi itu? Memecah masalah menjadi masalah-masalah kecil lagi atau bagian-bagian kecil lagi. Kemudian ada setelah dekomposisi tadi ada apa? Pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu yang kayak gimana? Kayak melihat aturan mana yang paling sering. Cari kesamaannya. Atau yang paling sering muncul. Jadi kita lihat polanya itu seperti apa. Kemudian ada abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Memilih aturan yang paling penting. Memilih sesuatu yang penting saja, yang tidak relevan kita abaikan. Dan yang terakhir tadi apa? Algoritmik. Algorithmic thinking, disusun sesuai strukturnya tadi ya untuk menyelesaikan masalah tadi. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan katsiran ya ustazah. Jazakumullahu khairan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.